Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Edukasi. Di episode kali ini kita akan membahas tentang pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik. Yuk kita mulai. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik adalah pendidikan yang menempatkan peserta didik sebagai subjek pendidikan, bukan objek pendidikan. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik berarti pendidikan yang menghormati dan menghargai hak-hak peserta didik, serta memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Pendidikan yang memerdekakan peserta didik adalah pendidikan yang memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk belajar sesuai dengan minat, bakat, dan kebutuhannya. Pendidikan yang memerdekakan peserta didik berarti pendidikan yang tidak mengekang peserta didik, melainkan mendorong peserta didik untuk menjadi diri sendiri dan mengembangkan potensi yang mereka miliki. Pentingnya pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam konteks pendidikan abad saat ini, yakni abad ke-21. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik tentu saja penting dalam konteks pendidikan abad ke-21 karena saat ini adalah abad yang penuh dengan perubahan dan tantangan. Peserta didik di abad ke-21 perlu untuk memiliki keterampilan tersebut dan kemampuan yang adaptif terhadap perubahan dan tantangan yang ada. Berikut adalah 3 tantangan dalam pendidikan abad ke-21. Yang pertama adalah perubahan dan tantangan yang semakin cepat. Perubahan dan tantangan yang semakin cepat dalam abad ke-21 ditandai dengan perubahan dan tantangan yang sangat terlihat jelas di berbagai bidang seperti teknologi, ekonomi, sosial, perubahan, dan tantangan-tantangan tersebut dapat menjadi peluang namun juga tetap dapat menjadi ancaman bagi dunia pendidikan. Solusi yang dapat ditekankan dan dapat dilakukan untuk menghadapi perubahan-perubahan dan tantangan yang ada adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan tentu saja harus mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi perubahan dan tantangan yang ada. Pendidikan harus mengajarkan kepada peserta didik untuk mampu berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Pendidikan juga harus mengajarkan kepada peserta didik untuk berkolaborasi dan beradaptasi sebagaimana tuntutan dalam abad 21 di mana seseorang harus mampu berkolaborasi dan beradaptasi dengan apapun keadaan yang ada. Sedangkan untuk tantangan yang kedua adalah tantangan kesenjangan sosial dan ekonomi. Seperti yang kita tahu bahwasannya kesenjangan baik sosial maupun ekonomi yang ada di Indonesia sangatlah masih tinggi. Kesenjangan tersebut dapat menghambat akses dan kualitas pendidikan bagi peserta didik yang kurang mampu. Adapun solusi dalam hal ini, pemerintah dapat meningkatkan anggaran pendidikan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Sekolah juga perlu memberikan beasiswa dan bantuan lainnya kepada peserta didik, sehingga peserta didik yang berasal dari keluarga yang kurang mampu untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah sebagaimana yang seharusnya. Selain itu, masyarakat juga perlu untuk mendukung pendidikan bagi peserta didik dari keluarga yang kurang mampu. Dan untuk tantangan yang ketiga adalah tantangan perkembangan teknologi, di mana perkembangan teknologi telah memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap pendidikan. Teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, namun di sisi lain juga dapat menjadi ancaman bagi pendidikan. Maka solusi yang dapat dilakukan adalah pendidikan harus mampu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Pendidikan juga harus mampu mengajarkan peserta didik tentang bagaimana bijaksananya menggunakan teknologi yang ada. Pendidikan juga harus mampu mengajarkan pada peserta didik untuk membedakan informasi yang benar dan salah di internet.
Maka dengan hal ini, tantangan-tantangan dalam pendidikan abad 21 perlu diatasi dengan segera. Solusi-solusi yang tepat dapat dirumuskan dan dilaksanakan secara efektif. Dengan mengatasi tantangan-tantangan tersebut, maka diharapkan pendidikan di Indonesia dapat menjadi lebih berkualitas dan dapat mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi masa depan. Sehingga dalam hal ini, konteks pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik akan mampu untuk menjawab tantangan di abad zaman 21. Begitu saja podcast pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, Sobat Edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali.